Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa sama Ipang. Di sini gua bakal membawakan sebuah cerita misteri yang bertemakan tentang kisah-kisah horor yang berbau-bau mistis gitu. Ya. Jadi saksikan terus acara Kok Mary Pojok Misteri. Nanti gue bakal ditemenin nih sama Potitin langsung ya. Kita ngulik, kita bahas apa sih cerita-cerita yang dia alamin, tentang cerita-cerita misteri, horor atau kejadian-kejadian aneh yang dia alamin. Oke, kita panggil nih Potitin nih. Miss, visitin sini dong. Gimana sih ketemu cerita nih penonton nih. Oke, Aduh. Oke guys, nih Potitin ya. Oke, gimana Potitin kabarnya? alhamdulillah baik. Gini Po nih, kita kan mau berbagi cerita nyata nih, kisah-kisah nyata, baik itu yang Empo alamin secara langsung atau lewat mimpi gitu ya, atau ada hal aneh gitu ya. Oke, ini biar penontonnya bisa dengar langsung nih dari Potitin. Nah, ini kira-kira nih Po nih, sejak kapan Po mengalami hal-hal yang aneh gitu? Yang berbau mistis ya. Iya, yang berbau mistis lah, yang atau gimana kayak Empok pertama kali itu. Dulu sih saya nggak pernah ngalamin yang seperti itu sebelum saya hamil kembar tuh. Oh, itu sebelum hamil, wah, kehidupan normal aja tuh. Iya, Tapi setelah hamil bayi yang hamil yang keberapa nih? ini hamil yang kedua. Oh, yang kedua, berarti udah melahirkan pertama kali. Iya, Nah, terus tiba-tiba hamil lagi. iya. Nah, Ini hamil yang kedua. Terus saya kan waktu mau 8 bulan tuh di mau 8 kandungan. bulan tuh. Saya tuh ngalamin kejadian. Dulu saya pernah kerja di pabrik. Itu ngalamin kejadian-kejadian seperti ya yang aneh-aneh lah gitu. Iya, iya. Seperti kayak gimana tuh Po yang aneh-aneh? Kadang-kadang kan yang aneh kan kadang ngeliat muka teman, ih aneh muka lu atau bagaimana atau gimana coba. Ya waktu itu kan saya ceritanya lagi bulan puasa. Yang saya ingat itu ya, saya bulan puasa, saya tiduran tuh di pabrik. Pada istirahat, ada yang biasalah yang ngejalanin puasa dia pada keluar. Yang enggak pada istirahat, pada tidur, Di dalam pada pabrik. pada ngegelar Tikar. bukan tikar, Kardus. kardus. Oh, Pada ngegelar kardus, tidur tuh ya. Terus saya ceritanya mau tidur nih, saya mau tidur. Terus saya pikir ada langkah kaki tek 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 dari kamar mandi. Dari kamar mandi biasa yang kita pada setiap hari. Setiap hari kita ke kamar mandi itu ya. Iya, di situ Di ada dalam lokasi musolanya. pabrik berarti ya. Ada musolanya juga di situ kecil ya. Terus kok tek 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 jalan di sebelah saya. Saya tidur. Pas saya buka mata saya mau nanya. Maksudnya mungkin itu teman Empok. Iya, gitu. saya pikir itu teman saya ya. Pas saya buka mata saya, lah kok kagak ada siapa-siapa. Tadi yang jalan sampai di dekat gua berhenti siapa? Tanda tanya banget tuh ya. Nah, Padahal secara itu bulan puasa ya. hati saya juga mengalami rasa sedih aja waktu kandungan saya dibilang sama dokter diponis anaknya udah nggak ada dua-duanya. Tapi sebelumnya kan mengalami mistis-mistis seperti iya, itu. mistis itu ya. Hal-hal aneh ya paling kagak ya. Iya. Nah, pada waktu hamil itu apa Empok nggak bawa-bawa persyaratan apa? Kalau orang tua dulu kan bilang, oh dibawa ini nih biar nggak terganggu. Pakai tetap ya. Syarat pakai, tapi tetap aja gitu ya. Oh, jadi ada langkah kaki dari kamar mandi yang Empok pikir itu teman kerja, ternyata pas Empok sadar nengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Jelas banget suara kakinya itu, Jelas langkah ya. kakinya itu
menuju ke saya, tapi pas di samping saya itu berhenti langkah kakinya. Angker juga berarti pabriknya ya. Mm-mm. Nah, setelah kejadian itu tuh, maksudnya empok kepikiran banget, apa biasa aja, terus selanjutnya mungkin ada lagi atau gimana gitu? Setelah itu kan saya ada perasaan kantuk ya, ngantuk bro. Heeh. Saya tidur di musola. Oh, Habis setelah kejadian itu tuh empok pindah? istirahat. Enggak, habis istirahat itu, Heeh. siang itu, saya tidur di musola. Terus kata teman saya gini, udah istirahat aja, biarin aja kerjaan mah, nanti kita yang pegang gitu. Iya, iya. Terus saya tidur sebentar ya, cuma saya ingat katanya kalau orang lagi hamil, apalagi itu tempatnya sepi, nggak boleh tidur sendiri. Gitu. Itu Saya, untuk yang hamil ya, Pok? saya terbangun kan, nggak boleh tidur sendiri. Terus yang saya alamin itu setelah itunya ya 3 hari setelah kejadian itu ya, saya ngalamin anak saya nggak ada, dibawa ke rumah sakit, di apa USG, Di USG. kata dokter udah nggak ada denyut jantungnya. Dua-duanya tuh. Nah, sebelum kejadian empok, mungkin ada tanda-tanda firasat ya. Kemarin sebelumnya gua dapat firasat nggak enak tuh melalui apa, misalnya mungkin ada yang ada orang yang nggak kenal tapi seolah-olah dia tuh pengen cerita ke empok, atau mungkin ada hal-hal gaib lain gitu misalnya. Iya, sebelum kejadian itu juga tuh saya lagi beli makanan ya, Beli makanan buat anak saya, chicken. Nah, itu sekitar malam, sore, siang atau pagi gitu? Kan itu kan di pabrik tuh, saya bilang kan 3 hari yang lalu tuh ya, itu sama, nggak beda jauh dari itu hari-harinya. Saya pergi beli makan tuh sama anak yang kecil, sama suami. Terus itu dibilangnya, kata ibu-ibu, apa dia ngeliatin saya, pandangannya bagaimana gitu ya, kok ini orang katanya mungkin kayak hamil, mungkin dia bisa, nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya, ngeliatin aja tuh dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tapi kok itu orang gede banget sih hamilnya apa bagaimana kali, saya nggak tahu. Diliatin sama dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Saya juga sempat berpikiran, kenapa sih ibu-ibu itu ngeliatin saya aja? Sampai di motor juga saya ngomong tuh sama suami, tadi kenapa ya ibu-ibu ngeliatin aja? Tuh. Tapi empok kenal nggak sama sosok ibu itu tuh? Nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal. Ya empok kan namanya orang, maksudnya orang pribumi gitu ya. Paling kagak kan kalau itu mah kenal ya. Iya. Tapi kalau ini empok sama sekali nggak kenal. Kita sama-sama pembeli. Sama-sama pembeli pada waktu. Penjualnya pandangan dia dari atas ke bawah ngeliatin empok aja tuh gitu. Iya. Nah, empok merasa risih gitu ya. Ini orang kenapa gitu, gue pengen nanya, gue nggak enak karena gue nggak kenal, mungkin biasa empok begitu. Iya. Pokoknya ya seperti itulah yang saya alamin. Gitu. Sebelum anak saya dibilang diponis itu nggak ada. Tapi mungkin yang namanya orang hamil ya, Po ya. Apalagi ada gelagat-gelagat hal-hal yang aneh yang terjadi. Mungkin ke bawah tidur atau gimana, Po, ada mimpi yang mengisyaratkan. Kadang-kadang kan ada kode-kode begitu. Kejadian juga di pabrik itu ya, mimpi itu ceritanya saya mau masuk ke kamar mandi tuh. Dalam mimpi nih ya? Di dalam mimpi itu ada anak kecil di belakang pintu itu. Tapi saya kagak tahu itu anak kecil itu siapa namanya. Pokoknya itu anak kecil itu sekitar, ya dia kalau sekolah dia udah kelas 2. Kelas 2 SD. Sekitar 8 tahunan ya. 8 tahunan. 9 ya. Mungkin ya. Ya 8-9 lah ya. Dia udah kelas 2 SD. Dia pokoknya saya ceritanya mau masuk ke kamar mandi itu ya. Dalam pabrik pintu saya dorong. Iya, dalam pabrik kan. Saya dorong. Kok ini pintu keras banget ya? Kayak ada yang ngeganjel nih. Ada apa sih? Pas saya lihat di balik itu, bukan main saya kagetnya itu. Ada anak kecil. Tampangnya putih. Iya. Seperti
orang ngasih tahu jangan di sini, Jangan di sini. jangan gitu di ya. sini, Hmm. tempat yang lain aja. Ini tempat gua. Seperti itu. Terus saya udah dorong-dorong begini, saya dikejar sama dia jalan. Kejar. Dia jalan nyamperin saya sampai mundur-mundur terus saya. Mundur. Saya. Di dalam pabrik juga Sepertinya tuh ya. dia mau mengisyaratkan jangan di sini. Jangan di sini gitu ya. Kamar mandi yang ini jangan. Udah ada diri saya. Oh, gitu. Nah, setelah kejadian itu, Empo masih melanjut kerja tuh. Ya saya kerja, terus pas yang tadi saya bilang anak saya divonis sudah nggak ada, meninggal, izin selama beberapa bulan, tapi saya mutusin akhirnya berhenti di Karena tempat apa itu. tuh? Karena apa tuh berhenti? Karena tuh? sebelum-sebelumnya kan saya ngalamin mimpi-mimpi Hal-hal aneh atau mimpi-mimpi aneh di ya. pabrik itu Di pabrik aneh. itu. Saya makanya saya nggak memutuskan untuk nggak mau lanjut lagi di situ. Ya mungkin Empo selain mimpi yang anak kecil Empo dorong kamar mandi keganjel, ternyata di belakangnya ada anak kecil, mungkin ada mimpi lain sekitar pabrik itu lagi. Ya, saya juga pernah mimpi juga. Itu ada seperti monyet, binatang, seperti binatang, tapi mohon maaf ya, itu suaranya yang saya nggak asing sama sekali saya dengar. Maksudnya monyet itu bersuara? Jadi dia Ketawa, suaranya mah suara ngomong? Manusia, turun dari tangga dari kantor. turun dari tangga, pada bercanda, pada ketawa, tapi penglihatan saya itu monyet, dua-duanya. Oh, jadi dua anak main turun tangga, bercanda, larian di situ sambil ketawa ketiwi. Sepenglihatan pemonyet, tapi suaranya pemanusia. Iya. Gitu. Tapi suaranya itu saya nggak mau menyebut ya, saya itu suara manusia dua-duanya. Oh, berarti Empo paham tuh. Oh, suara si Anu tuh. Gitu. Ada dua Iya. anak yang lagi bercanda. Yang jelas suara anak kecil itu nggak asing buat Tapi Empo, saya aneh, gitu. kenapa di penglihatan saya binatang, monyet, tapi kenapa yang keluar itu suaranya manusia? Iya, gitu. Makanya saya udahlah, mungkin keputusan saya udah bulat, saya mutusin berhenti aja lah dari tempat itu. Banyak mimpi-mimpi yang lainnya juga yang setelah saya berhenti masih saya menghampiri mimpi terus itu tuh pabrik, ya. Padahal itu kita kan bisa aja mimpi di tempat lain, maksudnya suasana lain ya. Tapi Empo malah difokuskan di pabrik itu terus mimpinya gitu ya, kejadian-kejadian pabrik. Yang saya sampai sakit nih, yang saya sampai sakit tuh mesin kan, mesin potong kayu, tahu nggak mesin potong kayu? Iya, mesin gergaji berarti. Mesin potong kayu nyala di dalam mimpi saya tuh ya. Tapi di atas lantai itu dia lagi berjalan. Apaan tuh? Saya melihatnya seperti perempuan, tapi rambutnya teruntai, jalan di ini. Woi guys, merinding guys. Jalan di plafon. Jalan di plafon. Itu satu perempuan jalan di plafon. Berarti gini dong, kayak jalan di plafon, kayak cicak gitu kayak ya. Spiderman. Oh, Spiderman. Jalan di plafon, tapi rambutnya terurai begitu ya. Terurai ke bawah. Tuh saya sampai mimpi itu saya sakit. Sakit. Iya, karena saya tahunya tuh kan itu mesin lagi nyala. Iya. Takutnya saya meleng. Iya. Saya kena gergaji. Kena pisaunya ya paling ada. Makanya itu. Itu posisi lagi masih hamil tuh ya. Masih hamil. Jadi, hamil itu saya. Itu yang paling bikin yang mimpi itu tuh yang bikin Po jadi sakit gitu ya. Mimpi itu ya, dari sekian banyak mimpi. Iya, pokoknya saya selalu dikasih mimpi-mimpi yang ini. Dan yang seperti tadi juga yang nyata, itu kan yang saya lagi tidur. Iya. Itu juga nyata. Ya, mungkin memang selain Po, mungkin teman-teman kerja Po itu di pabrik itu udah ada yang pernah terganggu juga. Nah, mungkin ya pernah. Teman juga ada yang mengalami seperti itu. Kayak gitu. Teman juga pada istirahat, pada tidur, bukannya pada makan atau nyari makan, nyari minum, kita pada tidur. Terus teman saya itu dia sepertinya dia bilang kayak ada orang tidur di samping dia.
yang bahan-bahan putih-putih itu, Mm-mm. dia pikir itu temannya, Itu bahan ditumpuk ya, Po. ditumpukin. Dia istirahat Iya. ke situ, ih teman gue lagi tidur nih, Nah, dia gitu. Dia temenin. temenin, sepenglihatan dia temennya. Padahal Padahal bukan. bukan. Pokoknya banyak kejadian-kejadian yang saya Hmm, nggak bisa lupain. ya. Oke guys, tadi tuh sedikit kisah dari Potitin ya. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dia temukan ya, tempat dia bekerja di pabrik. Itu di pabrik di daerah Tangerang ya, Po ya. Iya, Di daerah di daerah Tangerang Tangerang. guys. Pada saat dia hamil 8 bulan, kejadian aneh, selalu datangi mimpi-mimpi aneh yang akhirnya Mm-mm. bayinya di dalam kandung itu meninggal dua-duanya guys, Iya, kembar. Nah, mulai dari situlah tuh sampai sekarang ini Potitin selalu mendapatkan mimpi-mimpi aneh atau hal-hal hal-hal goib goib yang nyata yang saya nyata yang lihat. dia alamin ya, Po, saat Mm-mm. ini. Oke guys, sampai sini dulu perbincangan kita sama Miss Titin nih. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap panteng terus acara Kok Mary, Pojok Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.